Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membawakan materi tentang mengenal kitab dan mufasir klasik. Yang pertama ada Ibnu Katsir. Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Abu Al-Fida Imad ad-Din Ismail bin Umar bin Katsir. Lahir di Basrah, Suriah pada tahun 1300 Masehi. Ayahnya adalah salah satu ulama besar yang wafat ketika Ibnu Katsir berusia 3 tahun. Selama hidup, Ibnu Katsir didampingi oleh seorang istri yang dicintainya bernama Zainab. Beberapa karya-karya Ibnu Katsir antara lain Tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir ini berpegang kepada riwayat, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian dengan hadis masyhur disertai dengan sanad-sanadnya yang diteliti dan ditetapkan oleh para perawi tentang sahabat dan tabi'in. Yang kedua ada Al-Bidayah wa An-Nihayah fi Al-Tarik, menceritakan tentang perjalanan umat terdahulu, perjalanan Nabi SAW sampai wafat. Kitab ini diakhiri dengan tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda fitnah, tanda-tanda kemewahan, dan hal ihwal akhirat. Yang ketiga ada Al-Madkhal ila Kitab As-Sunnah, yang merupakan ringkasan dari karya Baihaqi. Yang keempat ada Ringkasan Ulum Al-Hadis li Ibni As-Shalah. Kitab ini banyak manfaat dari sandaran Ibnu Katsir. Yang kelima ada At-Takmil fi Ma'rifat As-Siqat wa Al-Du'afa wa Al-Majahid. Kitab itu digabungkan dengan kitab At-Tashib Al-Kamal oleh Muzi dan kitab Mizan Al-Itidal oleh Az-Zahabi. Yang keenam ada Al-Hadyu wa Al-Sunat fi Al-Hadis Al-Masanid wa Al-Sunan, terkenal dengan Jami Al-Masanid. Yang ketujuh, Musnad Al-Sayhani Abu Bakar wa Umar, yang menjelaskan keislaman Abu Bakar dan keistimewaan serta cara fikirnya. Yang terakhir ada As-Sirah An-Nabawiyah, menjelaskan tafsir surat Al-Ahzab. Yang kedua ada Imam Al-Qurtubi. Nama lengkap Abu Abdillah bin Ahmad bin Abu Bakr bin Far Al-Ansar Al-Kharji Al-Andalusi Al-Qurtubi. Karya-karya beliau adalah Al-Asna Syarh Asma Allah Al-Husna wa Sifatih, Al-Tizakkar fi Afdal Ad-Akar, At-Tadkhirah fil Akhwal Al-Mauta wa Umur Al-Akhirah, Qama Al-Haras bin Al-Jud wa Al-Qana'ah wa Rad Zalik, Al-Su'a bi Al-Kutub wa Al-Syafa'ah. Dan yang terakhir ada Al-Jami'il Ahkam Al-Quran. Karakteristik penafsiran. Yang pertama ada sumber penafsiran, yang kedua cara penjelasan, yang ketiga keluasan penjelasan, yang keempat sasaran dan tertib ayat yang ditafsirkan, dan yang kelima ada corak penafsiran atau itijah al-tafsir. Kelebihan tafsir Al-Qurtubi. Yang pertama tidak fanatik mazhab, yang kedua bersifat objektif, yang ketiga menaruh perhatian besar terhadap ilmu tafsir, yang keempat sangat memperhatikan asbabul nuzul ayat, yang kelima sangat memperhatikan aspek qiraat, yang keenam sangat memperhatikan hal yang berkaitan dengan nasik mansuk, yang ketujuh memuat hukum-hukum ayat yang terdapat dalam Al-Quran, yang kedelapan hadis-hadis yang ada di dalamnya ditakhrij dan pada umumnya disandarkan langsung kepada orang yang meriwayatkannya, dan yang terakhir menyadarkan pendapat kepada yang memiliki pernyataan atau pendapat tersebut. Kekurangan tafsir Al-Qurtubi. Di samping memiliki kelebihan dan keunggulan, tafsir Al-Qurtubi juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, terkadang membahas masalah fikih, menampilkan cerita atau kisah Israiliyat, dan pembahasan-pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan penafsiran yang dibahas. Yang kedua, salah dalam menisbatkan pendapat. Yang ketiga, menisbatkan hadis bukan kepada perawinya. Dan yang terakhir ada menisbatkan hadis bukan kepada mukharijnya atau kodifikatornya.
Biografi At-Tabari. Nama lengkap Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid Ibnu Khalid At-Tabari. Lahir di Amul, Provinsi Tabaristan pada tahun 224 Hijriah. Wafat tahun 310 Hijriah. At-Tabari adalah seorang ilmuwan yang sangat mengagumkan. Kemampuannya mencapai peringkat tertinggi dalam berbagai disiplin ilmu, antara lain fikih atau hukum Islam, sehingga pendapat-pendapatnya yang terhimpun dinamai Al-Syafi'iyah, Imam Al-Hanafi dengan Al-Hanafiyah, dan lain-lain. Beliau seorang ulama yang jarang diperoleh tolak bandingnya dalam segi ilmu, segi amal, dan segi kedalaman pengetahuannya mengenai Al-Quran dan jalan-jalan riwayat, baik yang sahih maupun yang dhaif, serta keadaan-keadaan sahabat dan tabi'in. Selain ahli tafsir, At-Tabari juga ahli di bidang hadis, fikih, tarik yang sangat sudah mansur dan terkenal. Dia pun tidak mempunyai istri dan anak selama hidupnya. Dengan nama daerah ini, beliau diberi laqab At-Tabari, serta dinisbatkan kepadanya. Selain dinisbatkan pada daerah Tabrastan, beliau pun terkadang dinisbatkan pada kota Amul, sehingga disebut At-Tabari Al-Amuli. Ia adalah seorang keturunan Arab. Walaupun lahir di daerah Tabrastan dan namanya dinisbatkan pada daerah ini, penisbatan dirinya kepada daerah tersebut adalah penisbatan seseorang pada tempat kelahirannya, bukan penisbatan pada keturunan atau rahimnya. Karya-karya At-Tabari. Karya At-Tabari meliputi banyak bidang keilmuan, di antaranya 1. Bidang hukum, yang meliputi 1. Adab al-manasik, 2. Al-adarfi al-usul, yang ketiga ikhtilaf dan lain-lain. Yang kedua, bidang kajian Al-Quran, meliputi fasal al-bayan fi al-qiraat. Yang ketiga, ada bidang kajian hadis, yang meliputi ibarah al-ru'ya, al-musnad, al-mujarrad. Yang keempat, bidang kajian teologi, yang meliputi Fadail Ali bin Abi Thalib dan Rad A'la Zi al-Asfar. Yang kelima, bidang kajian etika keagamaan, yang meliputi Adab al-Nufus al-Jayyidah wa al-Akhlaq al-Nafisah. Yang keenam, bidang kajian sejarah, yang meliputi Zail al-Muzayyil dan Tahzib al-Asar. Kelebihan tafsir At-Tabari. 1. Abd al-Hayy Al-Farmawi menyebutkan tafsir At-Tabari adalah tafsir yang paling baik di antara tafsir bi al-ma'thur yang ada. Kedua, kitab ini adalah hadiah dari Allah karena istikharah dan doa yang dilakukan oleh At-Tabari selama 3 tahun sebelum ia memulai menafsirkan Al-Quran. Ketiga, bahkan menurut Asyuyuti bahwa tafsir At-Tabari yang paling besar dan luas. Keempat, di dalamnya mengemukakan berbagai pendapat mempertimbangkan mana yang kuat serta membahas i'rab dan istinbat. Kelima, menekankan penting bahasa dalam memahami Al-Quran. Keenam, memaparkan ketelitian redaksi ayat pada saat menyampaikan pesan-pesannya. Yang ketujuh, mengikat mufasir dalam bingkai teks ayat-ayat sehingga membatasinya terjerumus dalam subjektivitas berlebihan. Kekurangan tafsir At-Tabari. Di samping memiliki kelebihan dan keunggulan, tafsir At-Tabari juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya 1. Mencantumkan perawinya yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Kedua, mufasir terjebak dalam uraian kebahasaan dan kesastraan yang bertele-tele, sehingga pesan pokok Al-Quran menjadi kabur pada uraian tersebut. Ketiga, tidak menjelaskan kategori surat Makkiyah atau Madaniyah. Keempat, seringkali konteks turunnya ayat atau uraian asbabun nuzul atau situasi kronologis turunnya ayat, hukum yang dipahami, dan uraian nasik mansuk.